guys, Kembali lagi bersama kita di podcast Tuh Geng. Bersama saya hostnya Dapin dan juga saya Lira Yusita. Nih, kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa ya, Pin? kurang tahu sih, tapi dengar-dengar berbau-bau sejarah sih. Bau sejarah. Kau pernah dengar yang namanya Perang Ambarawa gak sih, Pin? Aku pernah dengar yang Jenderal Sudirman meninggal kan? Nah, iya betul. Sudah. Kira-kira gimana ya cerita tentang Perang Ambarawa itu? Kira-kira kalian ada yang tahu gak nih? Gimana sih ceritanya Perang Ambarawa? Nah, jadi kali ini kita tuh akan ngehadirin bintang tamu nih, Pin, yang mereka tuh tahu nih setidaknya sedikitnya tuh tentang cerita Perang Ambarawa ini. Gimana kalau langsung aja lah ya, biar gak bertele-tele, kita langsung Boleh. kita panggilkan bintang tamunya. Kepada bintang tamu, Silakan masuk. Oke, silakan duduk. Oke, jadi ini dia bintang tamu kita kali ini. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Iyalah, masa we nggak kenal maka tak sayang. Iya betul banget. Oke, mungkin perkenalan dari mana dulu nih? Dari belah sana atau belah sini? Dari cewek yang- dulu lah, ladies Ay, first. Oke, dari teteh cantik dulu gimana ya? Saya di sini Safa. Oke, yang sebelahnya Kang ya. Saya Muhammad Patan. Oke. Kerja apa sekarang? Kerja apa? Kerjaan menganggur. Oke, mengganggu. Saya Dava. Oke. Nah, jadi akang teh ini tuh kayaknya tahu ya tentang apa itu Perang Ambarawa dan kapan terjadinya Perang Ambarawa. Ya. Ya. Iya, kita tahu mungkin sedikit sejarah. Oke. Jadi Perang Ambarawa ini terjadi di mana sih? Mungkin akan tanya dia yang menjawab. Jadi Perang Ambarawa ini tuh awal mulanya terjadi di antara Semarang sampai ke Magelang. Lebih tepatnya di Magelang sih ya, karena mungkin pertempurannya banyaknya di sana gitu. Oke. Apa sih latar belakangnya terjadinya Perang Ambarawa ini? Karena kan gak bakal mungkin ya kalau misalkan gak ada sebabnya gitu terjadi ini. Mungkin akangnya? Jadi terjadinya Perang Ambarawa itu awalnya tuh dari para pejuang yang menahanlah tentara Jepang. Terus datanglah tentara sekutu membuat berita bohong tentang bahwa yang di Jenderal ya Dibunuhnya Jenderal Jenderal Nakamura. Ya. Ya, jadi dibunuh membuat berita bohong kepada tentara Jepang bahwa Indonesia membunuh para tahanan Jepang. Oh, oke. Berarti ini tuh awal mulanya tuh karena adanya pembohongan Fitnah. dari Ya, pihak fitnah. sekutu Ya. kepada Belanda bahwa rakyat Indonesia membunuh Jenderal siapa? Nakamura. Nakamura. Oke, berarti awal mulanya itu berarti ada perperangan, Pin. Ya. Ada yang menjadi perpitnahan nih. Nah, pasti sudah kalau kayak gitu ada pembalasan dari pihak Jepang ya? Ya, Ya. ada Gimana tuh? selanjutnya tuh tentara Jepang tuh kan mendengar bahwa jenderalnya tuh ada yang dibunuh oleh Indonesia padahal gak ada. Peperangan. Terus si tentara Jepangnya tuh langsung kayak membalas dendam gitulah kepada para pejuang Indonesia yang membuat kericuhan lah di Magelang. Oke, berarti langsung ini ya. Nah, dari peristiwa tersebut tuh mungkin bisa dijelasin gak sih dari awal sampai akhir gimana sih? Jadi nih kalian harus tahu ya kalau misalkan Jepang tuh dari awal kan dari tadi yang udah disampaikan sama rekan saya gitu ya, kalau misalkan ada salah satu jenderal tentara Jepang tuh yang dibunuh sama para pejuang gitu. Nah dari situ tuh mereka tuh kayak mau balas dendam kan ya ke para pejuang gitu yang ada di Magelang. Jadi mereka bergegas dari Semarang menuju ke Magelang nih. Nah saat di Magelang itu
ada pertempuran kayak satu lawan satu lah gitu ya. Nah terus karena Si tentara Jepang tuh ngerasa udah udah selesai. selesai jadi Jadi mereka si tentara Jepang tuh langsung balik lagi ke mundur. Semarang, ke Semarang. gitu. Oke. Berarti karena tentara Jepang udah ngerasa selesai itu berarti rakyat Indonesia juga udah ngerasa udah juga berarti udah mundur juga ya, udah selesai juga Iya, ya. rakyat Indonesia tuh mundur karena emang persenjataan mereka tuh kayak masih tradisional kan ya, Ya, kayak bambu runcing gitu. Sedangkan tentara Jepang tuh kayak udah modern, kayak apa sih? Tembak-tembakan. Iya, Ya, gitu. Terus ada alat tempurnya juga gitu. Jadi rakyat Indonesia setelah itu teh menyerah apa buat strategi baru gitu buat ngadepin Jepang selanjutnya? Ada strategi baru dong. ya. Mungkin gimana strategi begitu gimana sih? Strategi barunya rakyat Indonesia tuh memanggil Soekarno untuk membuat perundingan. Setelah itu Perundingannya ada itu dengan siapa? Bisa rakyat Indonesia dengan Jepang atau dengan sekutu? Nggak, jadi kayak Kolonel Sudirmannya tuh apa sih manggil ya kan. Ya. Nah, terus ada dengan hadirnya Kolonel Sudirman, terus para TKR ya, berdunia tuh dengan TKR untuk menyerbu lagi kayak tentara Jepang lagi gitu. Menyerang balik mungkin ya? Ya, balas dendam. balas dendam juga lah. Oke. Nah, setelah berunding dengan Soekarno, terus ada hasil apa sih dari perundingan itu teh? Jadi dari hasil perundingan yang tadi sama Soekarno itu tuh ada hasilnya nih. Jadi ada sih tentara sekutu dan Nika tuh dipancing mundur lagi ke Semarang gitu untuk balik lagi ke Semarang. Dan ada gencatan senjata juga. Terus ada Jadi si tawanan Jepang tuh langsung diserahkan. pada tentara sekutu. Ya. Setelah adanya perjanjian itu teh, ada kejadian apa lagi sih selanjutnya? Nah, ada peperangan itu tuh. Kok bisa ada peperangan, kan udah ada perjanjian buat perdamaian? Jadi dari hasil perjanjian itu tuh masih Ya, banyak yang dilanggar oleh tentara sekutu. Jadi yang tadinya dibuat barang-barang itu ternyata banyak juga yang melanggar itu. Ya. Kan itu tuh di kejadian itu tuh ada banyak hujan-hujan rudal itu ya. Ada nggak sih tokoh penting Indonesia yang gugur di kejadian itu? Pasti ada. dong. Siapa tuh kira-kira? Setahu saya yang meninggal pada saat peristiwa tersebut ada Letkol Isdiman yang merupakan salah satu TKR. Nah, kematian Letkol Isdiman itu memicu Jenderal Kemarahan. Sudirman marah. Nah, Kenapa sih Jenderal Sudirman bisa marah? Emang siapanya Jenderal Sudirman ya teh? jadi si Letkol Isdiman itu tuh salah satu Perwira perwira terbaik. terbaik di bawah komando Jenderal Sudirman. Nah, jadi Jenderal Sudirman itu marah karena terbunuhnya Ya, Letkol terus Isdiman. Ada sikap apa yang dilakuin Jenderal Sudirman pas tahu si Letkol itu meninggal teh? Nah, si Jenderal Sudirmannya tuh langsung mau turun tangan lah untuk balas dendam karena Letkol Isdiman terbunuh. Oke, jadi mereka langsung turun tangan gitu. Ya, ya yang memicu yang membuat peperangan 3 hari berturut-turut dari tanggal 21 November sampai 23 Oke. Perang di mana itu teh? di Di Ambarawa. Ambarawa. Berarti dari kejadian meninggalnya Jenderal Isdiman itu tuh berarti awal mula terjadinya perang Ambarawa ini. Ya. Oke. Gimana cerita awalnya gitu? Kira coba jelasin perang. Setelah kejadian balas dendamnya Iya. Jenderal Sudirman, Maksudnya kejadian perangnya apa gimana? lagi gitu? Perangnya gimana? Selama 3 hari itu. Jadi di sini tuh para pejuang tuh mau mengeluarkan gitu ya 2 divisinya, jadi kayak pasukan mereka yang terkuat lah dari ratusan 200 kurang lebih 200 lebih orang gitu ya dari 2 divisi itu. Kini tuh ada melibatkan tokoh-tokoh penting dalam karena kejadian
meninggalnya tadi? Ya, Iya. Melibatkan ada kayak melibatkan Ahmad Yani. Ahmad Yani, Soeharto dan Gatot Subroto. ya. Ada strategi yang dilakukan Sudirman nggak sih? Karena kan ini kemarahan Sudirman ya. Ya. Ada nggak sih strategi yang Sudirman laksanain? Ada strateginya tuh namanya supit urang. Supit Ya. urang ya. Kenapa sih? Kenapa bisa dinamain sumpit urang? Apa sih sumpit urang? Karena si Si posisi polanya polanya tuh kayak membentuk seperti udang. udang, Ya. kayak yang gini nih. Nih, ada di atas. Ya. Terus Ya. jadi kayak di pola itu tuh nanti tuh ada penempatannya tersendiri. Kayak di sini ada menterinya, di sini ada jenderalnya, di kanan ada apa sih para Pasukan. iya pasukannya, di kiri ada pasukan ini gitu. Jadi kayak Oh, berat. Sumpit urang itu tuh yang strategi di mana aku tuh Jenderal Sudirman itu terkepung ya. Terus ada satu aba-aba dari Jenderal Sudirman, lalu semuanya tuh pada nyerbu Ya. dari Ya. samping, dari Ya. samping-samping Ya. dan pasukannya tengah ya. Ya menunggu satu tembakan keluar, Ya, terkepung. semuanya. Oh iya. Terus Itu tuh perang tuh terjadi selama 4 hari Ya. berturut-turut dan pergantian, pergantian. Ya, pergantian di dari daerahnya gitu Ya, karena dari 4 daerah. hari lama gitu ya. Jadi dari berbagai daerah kayak ada Solo, Yogyakarta, terus ya, Purwakarta. ya dan lain-lain. oh, berarti dari perang Ambarawa ini berarti banyak melibatkan ini yang lain juga ya, daerah-daerah lain juga Ya. ya. iya saling membantu gitu ya, gotong royong. Di akhir cerita perang Ambarawa ini kayak gimana sih? Ada selain tokoh tadi, tokoh siapa tadi? Isdiman yang meninggal, Ya, ada lagi Isdiman. mungkin? Banyak ya. Ada itu tuh perang itu teh kejadian di mana Jenderal Sudirman tuh meninggal. Oh, oke, berarti perang ini tuh dimana diakhiri dengan Jenderal Sudirman meninggal. Ya. Ya. Ada set ending ya. Berarti mungkin Jadi berarti ceritanya emang ini ya. Oke, mungkin kamu udah paham mungkin tentang perang dari kisah Ambarawa ini? Udah agak paham lah dijelasin sama teman-teman di sini. Sebelumnya mungkin kita berterima kasih ya kepada tetehnya yang udah bisa bercerita di hari ini tentang perang Ambarawa. Dan mungkin Davin, dari tadi saya lihat ada ini ya Davin ya. Mungkin bisa lihat dari situ Davin. Aduh. Ada yang habis. Oke, mungkin gimana Davin penutupan? Ya, kita udah ngobrol banyak tentang ilmu sejarah di sini. Ada Ambarawa, meninggalnya Jenderal Jenderal Sudirman. Sudirman. Terus juga ternyata di perang Ambarawa ini ternyata melibatkan beberapa daerah juga, dari ada Solo, Yogyakarta, dan lain-lain. Terus juga kita tahu nih ternyata strategi yang digunakan di perang Ambarawa ini adalah sumpit urang. Ya. Yang dimana sumpit urang itu ternyata strategi yang Memiliki seperti pola pola udang. Ya. Itu keren banget gak sih? Keren Sangat banget. keren ya. kreatif. Oke. Mungkin segitu aja Iya. konten kali ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, Komen. subscribe. Oke, bye-bye. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atau salah-salah kata. Dan juga Ya. salah-salah editing. Mohon maaf. Mohon maaf. Sebelumnya juga kita memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Lira Yuvita. Saya Safa. Saya Patan. Saya dapat Aditya. Saya Syadapin. Ditunggu mungkin video-video selanjutnya dan mungkin bye-bye. Dah.